Recording in progress. Shalom, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, percaya semua senang hari ini karena ketemu lagi dengan Ibu dengan pelajaran apa? IPA. Oke. Dan sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, kita awali dulu dengan doa. Siap. Silakan. Mari kita dulu, Pak. Bapak yang baik, pujian syukur kami panjatkan kepadamu karena telah mempertemukan kami kembali lagi ke tempat ini untuk kegiatan belajar. Sebentar kami akan memulai kegiatan kami. Kami mohon berkatilah kegiatan kami agar bisa selesai dengan segala baik. Inilah doa kami dan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Oke. Amin. Terima kasih, Dr. Brian. Nah, sebelum kita lanjut belajar, mau tanya dulu. Di sini siapa yang ada sarapan? Cuma 1, 2, 3, 4 orang turun tangan. Berarti sisanya tidak sarapan. Nah, sebelum belajar, sudah bertanya toh siapa yang sarapan dan tidak sarapan. Diharapkan orang mesti apa? Sarapan. Mengapa orang mesti sarapan? Ada yang bisa jawab? Agar bisa menambah energi. Agar bisa menambah energi. Apa lagi? Karena mau belajar sehari ini membutuhkan energi. Apa lagi selain menambah energi apa? Ada yang bisa jawab lagi? Apa? Memenuhi kebutuhan nutrisi. Dan semua itu cuma kita dapat dari apa? Makanan. Oh, kalau pagi berarti sarapan. Nah, berkaitan dengan ini, Ibu sampaikan bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Membutuhkan nutrisi, membutuhkan makanan. Sebentar kita akan belajar mengenai ciri-ciri ini. Nah, makanya Ibu harapkan setiap hari usahakan datang sekolah harus sarapan. Supaya apa? Semangat kita apa? Belajar. Oke. Berikutnya, Ibu baca dulu daftar hadir. Mohon dengan suaranya nih ya, sampai ke depan. Andika Lumi, Siap hadir. Febrian, Siap, Niki. siap hadir. Oke. Ini dia Bondo, siap hadir. Dina Waro, siap hadir. Irvin Nayawan, siap hadir. Brigita Manore, siap hadir. Keisha Rumi, siap hadir. Sisilia Ramu, siap hadir. Juven Rata, Siap hadir. Febiola Mande, Siap hadir. Mutiara Lengko, Siap hadir. Martania Esing, Siap hadir. Indri Tiko Alu, Siap hadir. Mesia Lengko, Siap hadir. Sisilia. Siap hadir. Oke, terima kasih. Berarti hadir semua ya hari ini. Jadi Ibu harap karena ini masih pagi, semangat ya kita belajarnya. Oke. Kita lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu pada tema ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita belajar, Ibu akan memperlihatkan dulu apa tujuan pembelajaran. Keberagaman flora dan faunanya. Salah satunya ialah fauna yang berasal dari Pulau Sulawesi. Hewan yang akan kita bahas berikut ini ialah tarsius. Tarsius atau yang biasa dijuluki dengan kera hantu ialah satwa endemik yang berasal dari Pulau Sulawesi. Di kesempatan kali ini, mari kita bahas beberapa fakta menarik di masa langka dari Sulawesi ini. Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya.
Mirip fisik. Tarsius merupakan jenis monyet terkecil di dunia dengan panjang antara 10 sampai 15 cm dan berat yang hanya dapat mencapai 80 gram. Satwa ini memiliki kaki belakang yang panjang dengan ukuran hampir 2 kali lipat ukuran tubuhnya, sehingga memudahkannya ketika melompat. Ketika melompat, tarsius dapat melompat hingga sejauh 3 meter di antara pepohonan. Tarsius merupakan hewan yang sangat unik karena mereka memiliki mata yang sangat besar. Bahkan mata mereka lebih besar dari otak mereka. Bola mata tarsius juga tidak dapat digerakkan lantaran ukurannya yang sangat besar. Namun, tarsius memiliki kelebihan untuk memutar kepalanya hingga 180 derajat. Hal tersebut dapat memudahkan hewan ini untuk melihat sekelilingnya. Makanan. Tarsius merupakan hewan karnivora yang biasa memangsa serangga terbang dan vertebrata kecil. Makanan tarsius secara garis besar adalah serangga terbang seperti belalang, kumbang, ataupun jangkrik. Tapi mereka juga terkadang memangsa vertebrata kecil seperti kadal atau kelelawar. Tarsius berburu dengan mengandalkan indera pendengarannya, di mana telinga pada tarsius dapat bergerak secara independen untuk menemukan mangsa potensialnya. Setelah mangsa ditargetkan, tarsius akan menyergap mangsanya dengan cara menggenggamnya, menggunakan jari-jarinya yang panjang untuk kemudian memangsanya. Cara perburuan seperti ini membutuhkan koordinasi tangan dan mata yang sangat baik. Habitat. Tarsius merupakan jenis hewan nokturnal yang mencari makan dari pohon ke pohon dengan cara melompat-lompat. Hal inilah yang menjadikan tarsius terbiasa hidup di antara pepohonan. Hewan yang biasa aktif di malam hari ini biasa melakukan perjalanan sampai mereka menemukan mangsa. Sepanjang hidupnya, tarsius selalu berpindah-pindah tempat, namun terkadang mereka juga berhenti di suatu tempat untuk membersihkan diri mereka dengan menjilati dan menggaruk bulunya dengan caranya. Nah, itulah fakta menarik dari tarsius, primata endemik terkecil dari Indonesia. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video berikutnya ya. Jadi tolong perhatikan karena sebentar kalian akan diskusi mengenai video yang ibu tayangkan.
Celebes atau yang biasa dikenal dengan Sulawesi merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau Sulawesi menjadi tempat bagi banyak hewan yang khas atau endemik. Ada banyak hewan khas Pulau Sulawesi, mulai dari burung, primata, hingga mamalia. Beberapa wilayah yang menyimpan kekayaan hayati dan satwa endemik Pulau Sulawesi adalah Cagar Alam Dua Saudara, Taman Wisata Alam Batu Putih, dan Taman Wisata Alam Batu Angus. Sayangnya, banyak kekayaan hayati di wilayah Sulawesi Utara yang sedang menghadapi kepunahan. Maraknya perburuan, perdagangan hewan secara ilegal, dan penggundulan hutan menjadi penyebab utama penurunan populasi hewan unik yang ada di wilayah Sulawesi. Berikut ini adalah beberapa hewan endemik yang ada di Sulawesi. Satu, yaki atau monyet hitam Sulawesi. Yaki merupakan hewan khas Pulau Sulawesi yang masuk ke dalam golongan primata. Yaki juga hewan yang sangat unik dan menjadi ciri khas hewan dari Pulau Sulawesi yang dilindungi. Salah satu ciri khas dari yaki adalah seluruh bulu tubuhnya yang berwarna hitam pekat, namun dengan pantat berwarna merah. Sayangnya, populasi dari yaki sudah tidak banyak lagi, dan hewan yaki juga masuk dalam kategori terancam punah karena perburuan liar untuk diambil dagingnya. Anoa merupakan hewan endemik yang hampir punah di Pulau Sulawesi, baik yang berjenis anoa pegunungan maupun anoa dataran rendah. Jenis anoa pegunungan lebih tinggal di wilayah dataran tinggi Sulawesi dan Buton yang memiliki banyak vegetasi serta sumber air. Perilakunya yang tidak menyukai wilayah dengan banyak manusia, membuat anoa ini hidup secara berpasangan atau soliter. Sedangkan anoa dataran rendah masih bisa ditemukan di hampir seluruh bagian hutan Sulawesi Tengah, Utara, Timur, Tenggara, dan Pulau Buton. Pada wilayah yang memiliki dataran rendah hingga ketinggian 1000 mdpl, anoa jenis ini dikenal pula dengan sebutan kerbau kerdil. Babi rusa. Babi rusa masih termasuk dalam keluarga babi yang populasinya banyak terdapat di hutan hujan tropis Sulawesi, Togian, Malenge hingga Buru. Hewan ini termasuk golongan herbivora karena menyukai tumbuhan serta buah-buahan. Salah satu ciri dari babi rusa yaitu bertaring panjang yang mencuat dan melengkung di atas moncongnya. Hidup babi rusa juga senang berkelompok di sekitar daerah rawa-rawa dan semak-semak, itu karena untuk mencari makan pada malam hari, dan pada siang hari babi rusa ini biasanya menghabiskan waktunya untuk tidur. Babi rusa biasanya hanya berburu makanan pada malam hari, itu karena untuk menghindari beberapa binatang buas yang sering menyerang. Habitat babi rusa ini banyak ditemukan di hutan hujan tropis. Babi rusa juga gemar melahap buah-buahan dan tumbuhan seperti mangga, jamur, dan dedaunan. Perhatikan ya, karena sebentar akan ada diskusi. 4. Kuskus Sulawesi. Hewan khas Pulau Sulawesi, kuskus memiliki dua nama dan jenis yang berbeda, yaitu kuskus beruang Sulawesi dan kuskus kerdil. Perbedaannya adalah, jika kuskus beruang Sulawesi termasuk dalam golongan mamalia berkantung, sedangkan kuskus kerdil ukurannya lebih kecil. Habitat keduanya dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah hutan Sulawesi. Kuskus beruang merupakan salah satu dari dua jenis mamalia berkantung endemik Pulau Sulawesi. Ini dapat kita ditemui di Cagar Alam Tangkoko Batu Angus. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan konservasi yang ada di Sulawesi Utara. Kuskus beruang juga merupakan salah satu jenis satwa mamalia endemik yang dilindungi. Kuskus beruang biasanya hidup di tajuk pohon dan jarang terlihat berjalan di atas tanah, dan satwa ini hidup di hutan tropis dataran rendah yang lembab.
seperti di wilayah Kepulauan Butung, Kepulauan Peleng, Kepulauan Togian, dan kemungkinan juga dapat ditemukan di Pulau Muna. 5. Tarsius. Hewan ini sama halnya dengan kuskus, tarsius juga memiliki dua jenis berbeda, yaitu tarsius dan tarsius Pulau Peleng. Selain habitat, ciri-ciri fisik keduanya pun juga berbeda. Habitat tarsius banyak terdapat di kawasan hutan Pulau Sulawesi Utara dan Selatan. Tarsius mempunyai pergelangan kaki yang panjang. Tidak heran jika hewan khas Pulau Sulawesi ini dapat melompat hingga sejauh 3 meter. Selain itu, tarsius juga memiliki ekor yang terbilang panjang dan dilengkapi dengan 5 ruas jari pada tangan dan kakinya. Berbeda dengan tarsius Pulau Peleng yang habitatnya hanya ada di Pulau Peleng, Sulawesi Tengah. Uniknya, hewan tarsius dapat memutar kepalanya hingga 180 derajat karena rongga matanya tidak dapat digerakkan seperti hewan lainnya. Kedua hewan endemik ini termasuk yang dilindungi, sehingga harus dilakukan konservasi agar tidak cepat punah. Musang Sulawesi. Musang Sulawesi merupakan hewan khas Pulau Sulawesi yang terkenal karena dianggap misterius. Penyebabnya karena keberadaannya yang tidak mudah ditemukan secara langsung di alam. Selain itu, hewan ini juga tergolong sensitif terhadap keberadaan manusia. Hewan yang termasuk dalam golongan nokturnal ini, sebagian besar kehidupannya dihabiskan di atas pohon. Habitatnya sendiri diperkirakan sekitar 150 hektar lagi yang tersisa dan banyak ditemukan di Taman Nasional Boganinani Wartabone serta di kawasan cagar alam Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara. Musang Sulawesi adalah omnivora yang memakan mamalia kecil, buah, dan rumput, dan kadang-kadang musang Sulawesi juga memakan burung dan hewan pertanian. 7. Maleo Sakewo. Burung maleo merupakan hewan endemik asli Pulau Sulawesi yang memiliki panjang hingga 55 cm. Hal ini dikarenakan populasinya yang semakin sedikit, membuat hewan ini dikonservasikan di wilayah Borneo dan terbuka untuk umum. Burung maleo memiliki bulu berwarna hitam, kulit sekitar mata berwarna kuning, iris mata merah kecoklatan, kaki abu-abu, paruh jingga, dan bulu sisi bawah berwarna merah muda keputihan. Sementara di atas kepalanya terdapat tanduk atau jambul keras berwarna hitam. Untuk burung maleo jantan dan betina bentuk dan cirinya sama, namun biasanya betina berukuran lebih kecil dan berwarna lebih kelam dibanding burung jantan.
Satu apa ini deretan? Satu deretan. Yang di belakang gabung. 1, 2, 3 ini. Ayo silakan. Dengan tertib ya, jangan ribut. Jadi ini ada 3 kelompok. Ini saja yang kelompok 1, ini kelompok 2, yang sana kelompok 3. Oke? Sudah? Siapkan alat tulis semua, handphone, karena kita akan melihat juga dari selain dari video, boleh kalian lihat dari apa? Sumber-sumber lainnya yang ada di internet. Oke? Ibu akan bagikan LKPD. Kelompok 1. Iya, ada nama-nama kelompok. Tulis di sini. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, semua sudah dapat? Nah, jadi silakan kalian lihat dulu apa yang ada di LKPD. Coba lihat. Nah, yang pertama di situ perhatikan dan simak video pada link di bawahnya. Sama dengan yang ditayangkan tadi. Ini sota ketik 5 tapi sebenarnya ada yang sota double. Jadi sebenarnya 3 ya. Di tayangan tadi. Kalau kalian ingin lihat lagi silakan klik di link ini. Berikut yang kedua, coba perhatikan LKPD. Setelah menyimak video pembelajaran hewan-hewan endemik di Sulawesi Utara, peserta didik memberikan respon. Yang ketiga, tuliskan respon Anda pada tabel di bawah ini. Jadi silakan kalian kerjakan. Jadi dari video yang ditayangkan tadi dan juga bisa cari sumber dari mana saja di jurnal, cari di internet. Silakan kalian tuangkan hasil diskusi kalian di LKPD dan setelah ini nanti akan presentasi masing-masing kelompok. Kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya. Nah, silakan kalian diskusi. Selain kalian lihat di tabel ya, di sini kan ada ciri-cirinya, deskripsi fisik, lingkungan dan habitat, adaptasi dan perilaku, perlindungan dan ancaman. Kemudian silakan kalian diskusi juga mengenai dampak. Dampak jika ini hewan endemik mengalami apa? Kepunahan. Silakan kalian diskusi bersama dengan kelompok. Tadi kan di awal itu bilang dampak kalau hewan
kasih waktu ya beberapa menit ke depan. Jadi tolong dia punya hasil diskusi kasih tahu karena kasih waktu. Ukuran tubuh ada warna, struktur anggota tubuh, telinga, mata, ekor, lalu ini apa adaptasi dari perilaku, lingkungan dan silakan jawab. Berarti dia punya ukuran tubuh, warna bulu, atau kulit, struktur anggota tubuh, mata, telinga, ekor. Iya, cuma tulis di kolom sini. Sama itu yang di situ. Iya. Kalau nggak cukup tambah di lembaran di kertas atau disambung di belakang. Supaya ketika presentasi bagus hasilnya. Jadi tolong kita praktek bahasa baik dia punya pertanyaan.
Jangan lupa selain ciri-cirinya ada juga di situ yang harus kalian diskusikan, yaitu dampak yang akan terjadi jika hewan endemik ini apa? Mengalami kepunahan. Jangan lupa. Jadi yang satu boleh sambil lihat video, yang satu sambil lihat jurnal, yang satu yang tulis lah. Bagi tugas. Dia lihat sumber yang lain lainnya, silakan. Siapa yang suka kalian langsung ini tarsius? Ada ya. Kalau mau suka lihat di mana? Tapopo itu ada. Ada yang mengatakan silakan. Iya, ada di sini. Mana di mana? Saya di mana? Nah, sambil kalian berdiskusi, sebelumnya saya pernah dengar ini hewan endemik waktu SD, SMP, pernah. Hah? Makanya hari ini kalian bisa mengenal apa hewan-hewan endemik melalui pembelajaran kita hari ini. Silakan buat sebagus mungkin ya. 1, 2, 3.
cepat ya karena masih mau presentasi lagi. Satu sebanyak sebanyak mencari banyak lagi. Oh sudah selesai. Mantap. Jadi kelompok 3 sudah selesai. Bisa cek-cek kembali supaya sebentar presentasi sudah siap.
mempersiapkan presentasinya. Tinggal kelompok 1. Kalau sudah semua kelompok baru kita mulai. Ya, silakan. Tanya apa? Oh ya, jadi semua kelompok sudah selesai dan kita akan presentasi. Siap kelompok, ikut urutan kelompok saja ya. Ikut urutan kelompok atau ikut sampai yang belum selesai. Oh, kelompok. Ya, kelompok saja. Yang penting sepakat ya, nanti yang kelompok 3 bilang kelompok duluan. Ikutannya lagi, siapa yang duluan selesai atau mulai dari urutan kelompok? Oke, karena kesepakatan bersama, kita mulai dengan presentasi kelompok 1. Itu suara kasih nyari dan kelompok yang lain diperhatikan kelompok 1 menyampaikan presentasi sambil cari pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok yang presentasi. Ayo silakan kelompok 1, Injilia dan kawan-kawan. Saya mati kode itu nanti kok kurang. Oh iya. Ini aku kayak itu boleh kurang kok 20 menit. Boleh. Boleh. Oke, semua siap? Jadi saat ini kita mulai dengan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai apa? Hewan tarsius, ciri-ciri dari hewan tarsius dan apa dampak jika hewan tarsius ini mengalami kepunahan. Oke, silakan kelompok 1 Injilia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Injilia Ponto. Jadi kita akan mempresentasikan hasil yang kami amati dari video yang sudah ditayangkan. Jadi, tarsius atau yang biasa disebut sebagai jurang hantu ialah satwa endemik yang berasal dari Pulau Sulu. Tarsius merupakan jenis monyet terkecil di dunia dengan panjang antara 10 sampai 15 cm dan berat 80 gram. Satwa ini memiliki kaki belakang yang panjang dengan ukuran hampir 2 kali lipat ukurannya sehingga memudahkannya ketika melompat. Ketika melompat, tarsius dapat melompat hingga sejauh 3 meter di atas antara pepohonan-pepohonan. Tarsius merupakan hewan yang sangat unik karena mereka memiliki mata yang sangat besar, bahkan mata mereka lebih besar dari otak mereka. Bola mata tarsius juga tidak dapat digerakkan karena ukurannya yang sangat besar. Namun tarsius memiliki kelebihan untuk memutar kepalanya hingga 180 derajat. Hal tersebut dapat memudahkan hewan ini untuk melihat
serangga terbang dan vertebrata kecil. Makanan tarsius secara garis besar adalah serangga terbang seperti belalang, kumbang ataupun jangkrik. Tapi mereka juga terkadang memangsa vertebrata kecil seperti kadal atau kelelawar. Tarsius berburu menggunakan indera pendengarannya, di mana tinggal pada tarsius dapat bergerak secara independen untuk menemukan mangsa potensialnya. Tarsius menangkap mangsanya dengan menggunakan jari-jarinya yang panjang. Suara kesemuanya yang lain perhatikan. Tarsius merupakan jenis hewan nokturnal yang mencari makan dari pohon ke pohon dengan cara melompat-lompat. Hal inilah yang menjadikan tarsius terbiasa hidup di antara pepohonan. Hewan yang biasa aktif di malam hari ini biasa melakukan perjalanan sampai mereka menemukan mangsa. Sepanjang hidupnya, tarsius selalu berpindah-pindah tempat, namun terkadang mereka juga berhenti di suatu tempat untuk membersihkan diri mereka dengan menjilati dan menggaruk bulunya dengan minyak kasih. Terima kasih. Sudah? Selanjutnya, kegiatan yang diamati pada hewan endemik tarsius seperti deskripsi fisik dulu. 1. Ukuran tubuh, panjang tubuhnya 12-15 cm dan berat diperkirakan 128 gram dan betina sekitar 17 gram. Kedua, warna bulu atau kulit. Rambut tarsius pada umumnya berwarna coklat abu-abu, coklat muda atau kuning hingga muda. Yang ketiga, struktur anggota tubuh seperti telinga, mata atau ekor. Tarsius bertubuh kecil dengan mata yang sangat besar. Tiap tulang matanya berdiameter sekitar 16 cm. Kaki belakangnya juga panjang dan memiliki ekor yang panjang. Yang kedua, lingkungan dan habitat. Pertama, daerah endemik tarsius di Sulawesi Utara. Hewan tarsius bukan hanya ditemukan di Sulawesi saja, tetapi berada juga di Sulawesi Selatan dan pulau-pulau Sulut seperti Suwu, Selayar, dan Pele. Yang kedua, tipe habitat yang menjadi tempat tinggal tarsius. Hutan hujan tropis Sumatera. 3. Adaptasi dan perilaku. 1. Cara tarsius beradaptasi dengan lingkungan. Tarsius beradaptasi dengan lingkungannya seperti melompat-lompat ke pohon-pohon atau di pohon-pohon. Yang kedua, pola makanan dan perilaku berkembang biak. Mencari makanan saat malam hari menggunakan suaranya yang keras. Yang keempat, perlindungan dan ancaman. 1. Upaya perlindungan terhadap tarsius. Penangkaran baik secara in situ maupun ex situ. 2. Ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Misalnya habitat yang terancam atau perburuan ilegal. Yang pertama, penangkaran baik. Yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati di bumi. Kedua, hilangnya sumber makanan. Ketiga, penggunaan massal. Keempat, terganggunya keseimbangan ekosistem di bumi. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa tarsius memutar kepalanya? Terima kasih. Silakan kamu menjawab. Karena roda matanya tidak bisa digerakkan seperti warna. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selamat siang. Ya, tidak memberikan kesempatan untuk yang lain lagi. Cuma satu? Oh, cuma satu kan? Oke. Tepuk tangan buat kelompok. Dan kelompok 2. Jangan lupa hasilnya.
dengan berat hanya dapat mencapai 80 gram. Kaki belakang yang panjang dengan ukuran hampir 2 kali lipat ukuran tubuh. Warna bulunya berwarna coklat abu-abu, coklat muda, atau kuning hingga muda. Struktur anggota tubuh pada tarsius seperti mata yang sangat besar, telinga yang menghadap ke depan, dan ekor yang panjang yang tidak berbulu kecuali pada bagian ujungnya. Lingkungan pada habitat satwa endemik tarsius Sulawesi Utara terdapat di daerah kawasan Taman Nasional Bunaken, salah satunya di Pulau Manado Tua. Tipe habitat yang menjadi tempat tinggal tarsius yaitu hutan hujan tropis. Adaptasi dan perilaku. Cara tarsius beradaptasi dengan lingkungan. Tarsius mencari makan dari pohon ke pohon dengan cara melompat-lompat. Karena itulah tarsius terbiasa hidup di antara pepohonan. Pola makanan dan perilaku berkembang biak tarsius memangsa serangga terbang seperti belalang, kumbang, atau jamrik, dan vertebrata kecil seperti kadal atau kelelawar. Tentunya hewan langka memiliki ancaman dan perlu dilindungi. Upaya perlindungan terhadap tarsius yaitu mencegah terjadinya kerusakan hutan dengan menjaga kelestarian hidup sebagai habitat utama tarsius, melaporkan orang yang berburu tarsius sebagai hewan langka, mencegah transaksi jual beli dan masih banyak lainnya. Ancaman terhadap kelangsungan hidupnya seperti pengurangan habitat, penangkapan untuk dijadikan hewan peliharaan, kebakaran hutan adalah ancaman untuk kepunahan hewan tarsius. Perlu diketahui, tarsius merupakan salah satu hewan langka, spesies terbatas, primata endemik terkecil dari Indonesia. Kaki belakangnya yang panjang dapat memudahkannya untuk melompat. Tarsius dapat melompat hingga sejauh 3 meter di antara pepohonan. Memiliki mata yang lebih besar dari otaknya, bola matanya tidak dapat digerakkan karena ukurannya yang sangat besar. Tarsius memiliki kelebihan untuk memutar kepalanya hingga 180 derajat, sehingga dapat memudahkannya untuk melihat sekelilingnya. Tarsius berburu dengan mengandalkan indera pendengarannya. Telinganya dapat bergerak secara independen untuk menemukan mangsanya. Tarsius biasa aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Tarsius selalu berpendapat. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan, ya, kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara tarsius beradaptasi dengan lingkungan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Beri waktu sebentar. Jadi bagaimana cara tarsius beradaptasi dengan lingkungan? Jadi hanya dibatasi satu penanya saja ya, masing-masing kelompok penanya. Jadi, Silakan. bagaimana tarsius beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, jawabannya, tarsius sering berpindah tempat sehingga harus membiasakan diri untuk beradaptasi, yaitu dengan mencari makan dari pohon ke pohon membuatnya terbiasa hidup di pepohonan tersebut. Jadi seperti itu. Sudah? Dari hasil diskusi kami, dapat yang terjadi jika hewan ini punah, itu dapat terjadi kepunahan massal dan tentunya rantai makanan. Ya, oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah ada? Jika tidak ada, sekian dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, berikutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3.
kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa manusia sangat melindungi hewan tarsius? Ya, silakan dijawab kelompok. Jadi, mengapa manusia sangat melindungi hewan tarsius? Karena tarsius digolongkan dalam satwa yang dilindungi sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sekian dari saya. Oke. Sudah kelompok 1, Mas? Mas. Ada. Terima kasih. Kami dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Satu saja ya. Tadi kelompok 1 sudah bertanya. Oke. Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Buat kelompok yang sudah membacakan hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Oke. Jadi LKPD yang sudah kalian jawab nanti mau dikumpulkan sebentar ya untuk diambil penilaiannya. Nah, jadi dari hasil presentasi kalian berarti Ibu rasa di sini sudah paham ya tentang ciri-ciri tarsius. Jadi dari ukuran tubuh apa lagi? Pola makan, bentuk apa lagi? Nah, habitatnya, cara dia beradaptasi. Jadi ini adalah hewan yang unik ya dan dia sangat dilindungi supaya tidak apa? Nah, karena baru namanya hewan endemik, satwa khas yang hidup di suatu wilayah. Baru apa lagi? Hewan langka. Jadi setelah kalian belajar tentang ciri-ciri ini yang tarsius dan sudah mulai berbicara, Ibu rasa kalian sudah lebih memahami ya bahwa ini hewan tarsius adalah hewan yang dilindungi. Nah, berikut tadi ada yang bilang hewan nocturna. Apa itu hewan nocturna? Kelompok mana yang bilang hewan nocturna? Dia hewan yang aktif pada malam hari. Oke, berikut. Ada pertanyaan? Sudah kita masuk dalam penutup. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan bertanya. Oh ya, silakan. Apa tarsius ada di sulut? Apa kata tadi hanya ada di sulut? Karena dia baca-baca ini orang
kepalanya berapa derajat tadi? Kelompok 1. 180 derajat. Karena apa tadi? GP mata. Nah, rongga matanya apa? Digerakkan. Ya, gitu rongga mata. Jadi sambil kalian jawab ini refleksi, silakan. Oh, iya. Berikut dari ukuran tubuh lagi berapa tadi? Berapa? Sampai 12 cm. Jadi ini hewan unik. Selain dari unik, ini hewan unik. Dari bola mata kalau masih lihat tadi di video toh, bisa digerakkan tidak? Coba terus begini. Makanya kalau dia mau melihat sesuatu dia mesti putar dari punya kepala. Silakan jawab. Isi refleksi. Jadi sambil kalian menjawab ini refleksi, minggu depan pertemuan berikut kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Masih semangat? Masih. Jadi sambil kalian jawab, jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga apa? Kelestarian apa? Makhluk hidup, menjaga keanekaragaman hayati karena semua saling apa? Saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi ibu rasa kalian paham ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kan biasa belajar ciri-ciri secara umum manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kali ini lebih menarik karena kalian bahas ini tarsius. Sambil jawab ya. Sambil mengisi lembar refleksi. Yang pertama di situ apa manfaat yang Anda dapatkan pada pembelajaran di hari ini? Silakan isi. Jangan lupa tulis namanya di atas. Berikut apa yang membuat Anda merasa paling tertarik dalam pembelajaran hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup? Mengapa? Berikut bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Berikut apa yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Bagaimana mengatasinya? Berikut tuliskan secara ringkas apa yang telah Anda pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini. Dan dari hewan tarsius yang kalian baca tadi, dia lebih besar dari tikus atau lebih kecil dari tikus? Kelompok mana tadi yang baca? Kelompok mana tadi? Lebih ukuran tubuh. Lebih? Lebih apa? Sama. Lebih apa? Silakan isi.
Ini tadi. Kira-kira di sini ada enggak gunung PKM? Enggak ada kan? Karena dia hidup di suatu wilayah. Belum. Sudah? Oke. Nanti ketua kelas kumpul ya. Silakan ketua kelas kumpul. Jangan lupa ditulis nama. Tulis nama, tulis nama, tulis nama. Jadi nanti ibu nilai ya, individu maupun kelompok. Ada lembar penilaian di sini, bisa akan nilai hasil kalian melalui penilaian individu dan kelompok. Teruskan ketua kelas. Sudah? Jadi materi minggu depan yaitu tentang apa tadi Bu bilang, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya pada pertemuan berikutnya. Oke, jadi sampaikan terima kasih untuk hari ini kalian yang sudah berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil kalian. Jadi setelah ini pasti semua apa? Sudah memahami ya tujuan pembelajaran tadi, selain apa? Memahami tujuan pembelajaran yang itu sudah sampaikan. Oke, jadi sampai di sini pelajaran hari ini. Kita akan menutup pembelajaran kita dan sampai ketemu pada ya minggu depan. Silakan. Silakan berdoa. Ya Bapak, kami kembali lagi ke hadapan Yang Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu sehingga pelajaran kami bisa selesai dengan segala baik. Berkatilah pelajaran tadi agar bisa tersimpan di hati dan pikiran kami. Hanya ini yang menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Silakan menunggu untuk pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Ambil lagi kok, kasih lagi. Boleh saya matikan? Siap.